Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yulia Francisca dengan NIM F105118111. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mandiri UAS saya, yaitu untuk mata kuliah fisika untuk lab science. Jadi pada proyek kali ini saya mengambil materi fisika tentang suhu dan kalor, dimana dengan KI-nya atau kompetensi intinya bisa dilihat di sini seperti kompetensi inti pada dasarnya. Lalu untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Lalu untuk kompetensi dasar keterampilannya yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Itu untuk pemilihan KD-nya saya memilih kompetensi dasar seperti itu. Lalu di sini untuk analisis materi atau konsep, topik pembelajarannya yaitu ada perpindahan kalor, suhu dan perpindahan kalor. Nah, untuk faktanya yaitu badan terasa panas ketika berada di sekitar api unggun. Ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita ya. Di saat kita berada di sekitar api unggun, semisal cuaca yang kita hadapi itu cukup dingin atau musim dingin. Nah, suhu tubuh kita otomatis juga akan menurun. Maka tubuh kita akan terasa lebih lemah dan oksigen menjadi berkurang. Kadar bergeraknya itu berkurang sehingga tubuh tidak bisa menstabilkan suhu dengan baik atau menstabilkan metabolisme tubuh dengan baik. Oleh sebab itu, badan kita harus berada di dekat benda dengan suhu yang cukup tinggi, contohnya api unggun. Nah, jadi ketika badan kita berada di dekat api unggun, itu terjadi perpindahan kalor. Nah, berarti perpindahan kalor ini berada pada kehidupan kita sehari-hari atau berada dalam lingkup life science itu sendiri. Oleh sebab itu, pada kali ini saya mengambil topik pembelajaran suhu dan perpindahan kalor dengan fakta perpindahan kalor ini secara radiasi. Nah, untuk perpindahan kalor secara radiasi sendiri itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Seperti yang sudah dijelaskan, tidak ada zat perantara antara api unggun dengan tubuh manusia, karena dia bisa merambat, suhu panas itu bisa merambat langsung ke tubuh manusia dan tubuh manusia bisa menyerapnya. Sedangkan untuk hukum yang berlaku pada perpindahan kalor ini adalah Estes-Black, di mana hukum ini atau teori ini menyatakan bahwa banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang memiliki suhu lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Ini sesuai dengan fakta yang ada, di mana badan kita atau tubuh kita sebelum di dekat api unggun itu bersuhu rendah. Nah, di saat di dekat api unggun, suhu tubuh kita menjadi lebih meningkat. Itu karena adanya perpindahan kalor sesuai dengan hukum Estes-Black. Misalnya suhu tubuh kita berkurang misalnya beberapa kalor. Nah, misalnya 10 Joule. Maka kalor yang akan berpindah dari api unggun ke badan juga akan sama seperti itu besarnya atau jumlahnya. Dan ini berarti hukum Estes-Black benar-benar berlaku pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan teori di mana peristiwa radiasi itu kalor berpindah dalam bentuk cahaya. Nah, jadi cahaya yang terpancar dari api unggun yang berwarna merah ke orange atau orange yang kemerah-merahan itulah yang merambat ke tubuh kita dengan ruang hampa, jadi tanpa perantara, sehingga suhu dari api unggun itu
juga berpindah, kalornya juga berpindah. Jadi hal inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari atau lab science. Jadi materi ini benar-benar sangat membantu dalam lab science kita karena benar-benar terjadi dan benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, lalu untuk indikator dan tujuan pembelajarnya itu dengan kompetensi dasar tadi yang atas ya, yang memahami pengetahuan konseptual seperti itu. Oh ya, ini saya salah itu, sebentar ya, saya perbaiki. Jadi ini kompetensi inti yang saya, sebentar ya, saya pindahkan. KD ini tadi sudah kita tentukan di awal, itu dengan kompetensi inti. Jadi kita tinggal pindahkan saja ke bagian kolom itu. KD-nya ini karena tema kita kali ini adalah fisika untuk lab science, maka pada kesempatan kali ini kita benar-benar menggunakan materi fisika untuk kehidupan kita sehari-hari atau lab science-nya. Karena fisika itu nggak hanya tentang perhitungan dan juga kayak percobaan gitu atau mengeksperimen, tapi fisika juga bisa berguna untuk lab science, ya pasti bisa berguna. Tapi kita bisa menyajikannya atau bisa menyambungkannya dengan kondisi tubuh kita atau bisa berguna untuk pribadi kita, dan itu benar-benar berhubungan, benar-benar menguntungkan sekali bagi tubuh kita. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur dengan adanya ilmu fisika ini, karena dengan adanya ilmu fisika ini kita bisa mengetahui atau bisa membantu kehidupan kita dengan baik, terutama yang berkaitan dengan sains-sains seperti itu. Oke, ini hampir selesai. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu sama dengan yang di atas, dengan indikator. Yang pertama, indikator untuk pengetahuannya itu mendeskripsikan pengertian suhu dan kalor. Jadi dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian suhu dan kalor secara benar. Jadi dengan adanya kompetensi dasar ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian suhu dan kalor secara benar. Jadi itu untuk indikator yang pertama. Indikator yang kedua yaitu menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dengan tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan untuk yang nomor 4 juga sama, bisa dilihat. Ini ada mind map-nya, hubungannya ya. Sebentar, ini perlu diturunkan sepertinya. Sebentar. Nah, oke. Ini ada mind map-nya, di mana suhu dan kalor itu suhu bisa didefinisikan sebagai derajat panas suatu benda. Nah, ini dan juga kalor itu zat yang dilepaskan ya saat suhu itu naik atau turun. Nah, kalor mengalami perpindahan, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sedangkan untuk yang benar-benar terkait dengan lab science atau yang berhubungan dengan lab science itu adalah perpindahan secara radiasi, di mana contohnya itu badan terasa panas saat berada di dekat api unggun, menyebabkan suhu tubuh meningkat. Jadi ini yang benar-benar berhubungan dengan fisika lab science. Karena dengan adanya suhu tubuh yang meningkat, maka suhu tubuh yang awalnya rendah yang membuat cara kerja saraf, otot,
terus peredaran darah, oksigen itu menjadi lemah, seketika akan membaik dengan adanya suhu yang meningkat, karena suhu meningkat karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh. Jadi bisa membuat tubuh kita menjadi lebih stabil dan cara kerja tubuh kita menjadi lebih baik. Itu yang benar-benar berpengaruh dalam physical lab science ini. Jadi intinya suhu dan kalor ini benar-benar berhubungan dengan life science, atau bisa dikatakan dia termasuk ke dalam fisika yang benar-benar untuk life science kita. Dan ini untuk materinya, kalian bisa dilihat di sini materinya ada pengertian suhu, pengertian kalor, perpindahan kalor, lalu ada juga hubungan tadi di kalor dengan life science yang sudah saya jelaskan. Seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin sekian dari video pembahasan ini. Maaf jika ada salah kata yang kurang, yang ada salah kata, dan tadi ada tulisan juga yang salah. Maaf. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.